Langit sore menggantung rendah di atas desa Karangjati. Angin membawa aroma tanah basah dan daun kopi yang tumbuh liar di sepanjang lereng. Raka Pradana, mahasiswa antropologi dari Yogyakarta, turun dari angkot tua sambil menenteng ransel besar dan buku catatan. Desa Karangjati, tempat penelitian saya dimulai, gumamnya pelan. Desa ini terkenal dengan satu hal yang tak biasa, sebagian besar penduduk perempuannya adalah janda. Bencana tanah longsor dan konflik agraria 5 tahun lalu merenggut banyak nyawa laki-laki dewasa. Tapi kehidupan terus berjalan, dan para janda di Karangjati membuktikan bahwa mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri. Hari ketiga Raka di desa, ia bertemu Sari Wulandari. Seorang janda muda berusia 30-an, mengenakan kebaya sederhana dan selendang yang terlilit rapi di bahunya. Ia sedang memetik cabai di kebunnya. "Mas Raka ya?" sapanya datar. "Bu Rini bilang sampean mau wawancara soal kehidupan janda?" Raka mengangguk kikuk. "Iya, Mbak. Kalau tidak keberatan." Sari tak banyak bicara, tapi tutur katanya jelas dan tak berbelit. Ia bercerita tentang suaminya, yang meninggal saat mencoba menyelamatkan warga saat banjir bandang. Tapi suaranya tetap tenang, seolah luka itu sudah lama dikunci rapi. Raka menuliskan semuanya. Tapi ada sesuatu dalam cara Sari memandang Cakrawala yang membuatnya lupa sejenak bahwa ini semua adalah tugas akademik. Hari demi hari, Raka semakin sering berinteraksi dengan Sari. Kadang ia membantu memetik sayur, kadang sekadar duduk di bel bambu mendengarkan celoteh anak Sari yang masih kecil. "Apa Mas nggak bosan tanya-tanya terus?" tanya Sari suatu sore. Raka tertawa kecil. "Awalnya riset, tapi sekarang saya cuma senang dengar cerita orang yang kuat." Sari terdiam sebentar. "Kuat? Kami ini cuma perempuan yang gak punya pilihan selain bertahan. Justru itu yang bikin kalian kuat." Untuk pertama kalinya, Sari tersenyum. Senyum hangat yang membuat Raka merasa tanah desa ini mulai mengikat kakinya. Hari terakhir penelitian datang terlalu cepat. Raka sudah menyusun laporan, siap kembali ke kota. Tapi di dalam hati, ada gelombang tak tenang. Malam itu, ia menghampiri Sari di kebun. Langit penuh bintang, udara wangi kayu bakar. "Sari," katanya pelan, "saya nggak tahu ini tepat atau tidak. Tapi saya merasa menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar data di sini." Sari menatapnya, mata itu tak setegar biasanya. "Mas harus pulang. Dunia sampean bukan di sini." "Tapi, kalau aku ingin tinggal?" Sari menunduk. "Desa ini menyimpan luka, Mas. Jangan biarkan cinta tumbuh dari belas kasihan." "Sabar. Bukan belas kasihan. Saya hanya ingin jadi bagian dari hidupmu. Kalau kamu mengizinkan." Sari diam lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau kamu berani menanam, aku bersedia menyiram." Raka akhirnya memperpanjang tinggalnya di Karangjati. Ia menulis bukan hanya laporan, tapi buku. Buku tentang perempuan-perempuan tangguh. Tentang cinta yang tumbuh perlahan seperti padi, sederhana, tapi mengenyangkan jiwa. Dan di antara lembar-lembar cerita itu, ada Sari. Perempuan yang mengajarinya bahwa cinta tak harus datang dengan gegap gempita. Kadang, ia hanya perlu disiram sedikit demi sedikit, dan ditunggu tumbuh dengan